Pria ini bernama Andre. Andre adalah seorang direktur di perusahaan keuangan. Hari itu selesai kerja, dia pergi menjemput anaknya pulang sekolah. Andre ini punya 2 anak, satu putri bernama Kalinka dan satu putra bernama Pierre. Di sekolah, istri Andre yang bernama Denny memperkenalkan ke ayah teman sekolah Kalinka bernama Dieter. Dieter adalah dokter dan juga duda anak satu. Sebelum berpisah, Dieter bilang dia ingin sekali mengundang Kalinka main ke rumahnya sepulang sekolah besok. Tanpa curiga sedikit pun, Andre mengizinkan. Keesokan harinya, Denny mengantar Kalinka dan Pierre main ke rumah Dieter. Ketika anak-anak asik main, Denny mengobrol dengan Dieter berduaan. Dari sikapnya, Dieter terlihat menyukai Denny. Sebelum pergi, Dieter mencoba mengajak jalan, namun Denny menolak karena dia sudah bersuami. Hari Minggunya, Andre sekeluarga pergi liburan ke pegunungan. Namun di tengah jalan, mobil mereka kecelakaan. Akibat kecelakaan itu, Kalinka luka parah hingga pingsan. Beruntung Dieter yang kebetulan lewat langsung memeriksa, lalu membantu membawa Kalinka ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit, setelah dapat perawatan, kondisi Kalinka mulai membaik. Waktu menjenguk, dengan lembut Dieter memberi hadiah sambil bilang, kata dokter, Kalinka sudah boleh pulang besok. Melihat kebaikan Dieter, Andre berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawa putri kesayangannya. 1 minggu berlalu semenjak kejadian kemarin, hubungan Denny dan Dieter terlihat semakin dekat. Bahkan mereka berdua diam-diam menjalin hubungan gelap. Hingga suatu malam di rumah saat baru pulang kerja, Andre tak sengaja menemukan kaset-kaset hadiah pemberian Dieter di laci meja Dani. Andre di situ mulai curiga, jangan-jangan istrinya selingkuh. Tak lama kemudian Denny pulang. Dengan tatapan tajam, Andre terus menghujani banyak pertanyaan tentang Dieter. Karena sudah tak sanggup lagi berbohong, Denny akhirnya mengaku kalau dia selingkuh. Sambil menangis, Denny meminta maaf dan memohon agar tak diceraikan. Ia hanya hilaf karena selama ini Andre terlalu sibuk kerja sampai tak pernah meluangkan waktu untuknya. Melihat tangisan Denny, Andre pun luluh dan memaafkannya. Demi menjauhkan istrinya dari Dieter, Andre lalu mengajak keluarganya pindah rumah dari Maroko ke kampung halamannya yaitu Perancis. Besoknya di pelabuhan, waktu Andre sedang mengurus surat izin, tiba-tiba Dieter datang menyusul. Denny yang panik langsung menyuruh pergi sebelum ketahuan suaminya. 1 bulan berlalu semenjak tinggal di Prancis, kecurigaan di hati Andre masih belum hilang. Pagi itu karena merasa sikap Denny aneh, ia pun diam-diam mengikutinya. Di suatu apartemen, dia melihat di daftar nama penghuni apartemen ada nama Dieter. Ternyata kecurigaan Andre benar. Sampai sekarang istrinya masih menjalin hubungan dengan Dieter. Siang hari, Andre datang ke sana lagi bersama pengacaranya. Di kamar saat melihat kedatangan Andre, Dieter dan Denny terdiam pucat. Tanpa basa-basi, pengacara langsung menuntut mereka berdua atas kasus perselingkuhan. Karena sudah tertangkap basah, mereka cuma bisa pasrah mengakui kesalahan. Akibat kejadian itu, Andre dan Denny pun bercerai. 8 tahun kemudian, kini Andre sudah punya istri baru bernama Cecil. Sedangkan Denny dan Dieter juga sudah menikah, lalu pindah ke Jerman. Di hari libur sekolah, karena anak-anak ingin liburan ke rumah ibu mereka, Andre pun mengantar Kalinka dan Pierre ke bandara. Meski telah bercerai, tapi sebagai orang tua, hubungan mereka berdua masih terjalin baik. Sekarang mereka bahagia dengan pasangannya masing-masing. Keesokan paginya, ketika sedang sarapan bersama Cecil, tiba-tiba Denny menelpon. Sambil menangis, Denny mengabarkan kalau Kalinka telah meninggal dunia.
Mendengar itu, Andre shock. Di Jerman, saat menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri jasad Kalinka yang sudah kaku, hati Andre begitu hancur. Ia lalu ke rumah Dieter dan bertanya apa penyebab kematian putrinya. Dieter menjelaskan kemarin Kalinka mengeluh tak bisa tidur karena kepalanya sakit. Setelah minum obat tidur, besok paginya Kalinka kejang-kejang hingga akhirnya dia berhenti bernafas. Meski Dieter sudah berusaha menyuntikkan obat, namun nyawa Kalinka tetap tak bisa diselamatkan. Mendengar cerita itu, lagi-lagi hati Andre perih. Tapi dari cerita Dieter barusan, Andre merasa aneh seperti masih ada yang mengganjal. Beberapa hari kemudian selesai diotopsi, Kalinka pun dipulangkan dan dimakamkan di Perancis. Di upacara pemakaman, sambil menahan tangis, Andre mencoba menguatkan hati dan melepas kepergian putri kesayangannya itu. Setelah pemakaman di rumah, Andre dapat kiriman laporan hasil otopsi berbahasa Jerman. Penerjemah lalu memberitahu kalau pada mayat Kalinka ditemukan adanya pembengkakan di bagian lengan kiri akibat suntikan obat. Dokter juga menemukan ada cairan berwarna putih di bagian paha dalam Kalinka. Sayangnya dari hasil keseluruhan otopsi, tim forensik masih belum bisa menemukan penyebab pasti kematian Kalinka. Andre di situ bingung kenapa ada cairan putih di paha dalam putrinya. Karena penasaran, dia segera pergi menemui seorang pakar. Waktu pakar membaca hasil otopsi, dengan berat hati dia berkata, kemungkinan sebelum meninggal, Kalinka diperkosa. Andre pun langsung berangkat ke Jerman untuk memastikan kejadian sebenarnya. Sesampainya di klinik tempat Dieter kerja, Andre bertanya tentang cairan putih di paha anaknya. Karena malam itu tak ada pria dewasa lain selain Dieter, Andre yakin pasti Dieter telah memperkosa Kalinka. Meski Dieter membantah, tapi Andre tak percaya. Dengan penuh amarah, Andre berkata, bagaimanapun caranya, dia pasti akan mengungkap kejahatan Dieter. 1 tahun kemudian, setelah berkas-berkas lengkap dan ingin membuka kembali kasus Kalinka, namun gara-gara tak punya bukti kuat kalau Kalinka diperkosa, jaksa terpaksa menolak permohonan Andre. Jaksa menganggap kematian Kalinka cuma kematian wajar yang tak perlu dibesar-besarkan. Andre pun marah-marah lalu pergi dari sana. Karena tak mau menyerah, Andre bersama penerjemah mencoba menarik perhatian publik dengan menyebar kertas tentang kematian Kalinka sambil menceritakan kejahatan Dieter. Namun mereka berdua justru ditangkap polisi atas tuduhan fitnah. Beruntung besok paginya pengacara berhasil membebaskan mereka. Ketika pulang ke Perancis, Andre yang masih buta hukum pergi ke perpustakaan untuk belajar ilmu hukum. Dua tahun berlalu, Andre bersama pengacara mengajukan permohonan otopsi ulang ke kantor kejaksaan Perancis. Alhamdulillahnya, jaksa memberi izin. Di pemakaman, Andre bersama jaksa menyaksikan langsung proses penggalian peti mati Kalinka. Saat tim forensik memeriksa jasad dan mencocokkan dengan hasil forensik sebelumnya, mereka menemukan ada beberapa catatan yang hilang, terutama catatan di bagian paha dalam Kalinka. Andre di situ yakin pasti Dieterlah yang menghilangkan bukti forensik itu untuk menghapus jejak pemerkosaannya. 2 tahun kemudian, setelah melalui proses panjang, akhirnya jaksa berhasil mendapatkan hasil otopsi pertama dari pihak Jerman. Sayangnya, meski hasil otopsi sudah lengkap, penyebab kematian Kalinka masih tetap belum bisa dipastikan. Jaksa menyarankan lebih baik Andre bekerja sama dengan dokter ahli untuk melakukan penelitian mendalam. Tahun depannya selesai meneliti, dokter menjelaskan bahwa penyebab kematian Kalinka adalah karena dia disuntik obat sampai koma dan terjadi penyumbatan saluran pernafasan.
Kemungkinan besar waktu koma itulah Kalinka diperkosa. Mendengar semua penjelasan dokter ahli, ternyata kecurigaan Andre selama ini benar. 2 tahun berlalu setelah berkas siap, sidang kasus kematian Kalinka pun digelar. Selama sidang, pengacara kedua belah pihak bergantian membela kliennya masing-masing. Hingga akhirnya dari hasil pertimbangan dan dari bukti-bukti yang ada, hakim memutuskan Dieter bersalah. Pria brengsek itu dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Mendengar keputusan hakim, Andre sangat lega. Untuk merayakan kabar gembira ini, Andre mengadakan pesta di rumah orang tuanya. Di tengah pesta, ayah menasehati, sekarang sudah waktunya Andre move on. Andre harus mulai menata keluarga baru bersama Cecil. Semenjak kematian Kalinka, rasanya sudah lama sekali ayah tak pernah lagi melihat Andre bahagia. Keesokan harinya, ketika Andre dan Cecil sedang liburan menikmati waktu bersama, mendadak pengacara menelpon lalu mengabarkan kalau surat penahanan tingkat internasional Dieter ditunda akibat masalah diplomatik antara Prancis dan Jerman. Karena Dieter warga negara Jerman, pemerintah Prancis pun terpaksa memulangkan Dieter untuk diadili sesuai hukum di negara asalnya. Mendengar kabar itu, Andre kecewa. 7 tahun kemudian di kantor saat sedang bekerja, Andre dapat telepon dari seorang jurnalis asal Jerman. Si jurnalis memberitahu kalau Dieter baru aja ditangkap gara-gara memperkosa perempuan di bawah umur. Karena kasus ini sama dengan kasus Kalinka, jurnalis itu pun mengundang Andre ke Jerman untuk wawancara. Besoknya selesai wawancara, Andre menghadiri persidangan Dieter. Waktu sidang dimulai, korban menceritakan kronologi pelecehan yang dilakukan Dieter. Sama seperti Kalinka, dia juga disuntik hingga tak sadarkan diri, lalu diperkosa. Mendengar cerita itu, luka lama di hati Andre kembali muncul. Karena tak sanggup membayangkan bagaimana dulu putrinya juga dilecehkan, Andre pergi ke toilet melampiaskan kesedihannya. Namun walaupun sudah jelas-jelas salah, hakim cuma mencabut izin praktek klinik Dieter dan menjatuhi hukuman 2 tahun penjara. Lagi-lagi Andre kecewa. Selesai sidang, Andre menemui Denny. Tapi saat dia membahas masalah Kalinka, Denny justru marah. Karena dibutakan cinta, dia masih terus aja membela suami bejatnya. Sebelum pergi, Andre menasehati, lebih baik Denny menerima kenyataan. Cepat atau lambat, kebusukan Dieter pasti akan terbongkar. 2 tahun berlalu, ketika Dieter bebas dari penjara, Andre mulai mengatur rencana penangkapan. Andre yakin karena reputasi Dieter sebagai dokter di Jerman sudah buruk, dia pasti akan pindah ke negara terdekat, yaitu Austria. Andre bekerja sama dengan polisi Austria untuk menangkap Dieter saat melewati perbatasan. Malam harinya, sesuai prediksi, Dieter muncul di stasiun kereta Austria. Para polisi yang sedang berjaga lalu menangkap dan membawanya ke kantor polisi. Esok hari, waktu Andre sedang menunggu kabar, tiba-tiba kedutaan besar Austria menelpon dan mengabarkan kalau kepolisian Austria tak bisa mengirim Dieter ke Prancis karena ada larangan dari pihak Jerman. Rencana Andre pun gagal. Sepulang ke rumah, Andre tetap tak mau menyerah. Dia terus menulis surat demi surat permohonan sebanyak mungkin agar pemerintah Jerman mau membantunya. Besoin en prenant des mesures d'ordonner à vos ministres de requérir. Monsieur. 9 tahun kemudian, ketika Andre ingin menangkap Dieter lagi, pengacaranya yang lelah memutuskan mundur. Andre pun terpaksa bergerak seorang diri. Di Austria, Andre mengunjungi satu persatu klinik untuk mencari keberadaan Dieter. Hingga di salah satu klinik, ada dokter yang memberitahu kalau sekarang Dieter sedang dipenjara akibat kasus praktek ilegal.
Dengan berat hati, Andre terpaksa harus sabar menunggu sampai Dieter bebas. 2 tahun berlalu saat Dieter bebas, terlihat Andre sudah menunggu di parkiran penjara. Andre diam-diam mengikutinya sampai ke rumah. Setelah tahu alamat tinggal Dieter, dengan penuh amarah dia langsung melabrak. Di hadapan Dieter, Andre bersumpah meski butuh waktu 100 tahun pun dia pasti akan tetap menjebloskan Dieter ke penjara. Selesai memberi peringatan, Andre lalu pergi meninggalkan Dieter yang ketakutan. Malamnya, karena hukum negara sudah tak bisa diandalkan lagi, Andre nekat menyewa penculik profesional untuk membawa paksa Dieter ke Perancis. Saat Dieter sedang membuang sampah, dengan sigap para penculik itu menyergap dan membawanya pergi. Sesampainya di Perancis, di pinggir danau, mereka menghajar Dieter hingga pingsan, lalu menyerahkannya ke pihak kepolisian. Esok hari, walaupun menculik buronan, namun penculikan tetaplah penculikan. Polisi tetap harus menghukum Andre. Dalam penjara, Andre justru terlihat senang. Tak peduli apapun resikonya, yang terpenting pembunuh putrinya bisa diadili. Beruntung tak butuh waktu lama, pengacara berhasil membebaskan Andre. Setelah bebas gara-gara kasusnya viral, banyak wartawan sudah menunggu ingin mewawancarai Andre. Sementara di kantor kejaksaan, Denny masih terus saja berusaha membela suaminya. Tapi saat jaksa menunjukkan semua bukti dan kesaksian dari korban-korban lain selain Kalinka, bahkan ternyata selama ini Dieter juga selingkuh dengan wanita lain, Denny hanya bisa terdiam syok. Beberapa hari kemudian, suatu pagi di rumah, pengacara Andre menelpon. Pengacara mengabarkan dari hasil persidangan, hakim memutuskan akan menghukum dan memenjarakan Dieter di penjara Perancis. Mendengar kabar barusan, Andre begitu lega. Setelah hampir 30 tahun lamanya, akhirnya perjuangannya membuahkan hasil. Esok pagi, Andre mengunjungi makam Kalinka. Di depan makam, sambil mengingat kenangannya bersama Kalinka, Andre berkata, ayah berhasil. Meski butuh waktu lama, namun kini putri kesayangannya itu sudah bisa beristirahat dengan tenang. Film berakhir.